teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Pada pagi hari ini gua mau ngajak kalian semua untuk berburu sunrise ya. Ini lagi tepatnya posisi gua lagi ada di daerah Pluit nih teman-teman. Kita mau berburu sunrise di Pantai Indah Kapuk 2 ya, atau Pik 2 ya teman-teman. Ini pagi ini sekarang jam setengah 6. Kita start tadi dari rumah. Kita udah nyampe di depan ini nih, Mall Pluit Village ya. Bagi kalian yang domisili Jakarta Utara begini pasti tahu lah ya daerah-daerah Pluit sini teman-teman. Ini masih gelap nih. Jadi seperti apa keseruan kita hari ini berburu sunrise? Ikutin terus yuk. Let's go. Ya, untuk posisi kita sekarang sudah di depan McDonald Muara Karang nih teman-teman. Ini sekarang kita mau masuk ke ini. Nah, ini gerbangnya Pik ya. Nah, ini gerbang Pik. Masuk daerah Pik nih. Oke, kita gas terus teman-teman. Ya, kita sekarang sudah masuk di area Pik ya, Pik 2. Belum Pik 2 sih, ini masih Pik lama. Pik yang awal-awal ya teman-teman. Sebelah kanan kita nih hutan mangrove ya. Taman wisata alam Muara Angke atau Angke atau apalah gitu ya. Pokoknya hutan mangrove nih sebelah kanan nih teman-teman. Nanti gue tulis aja di bawah ya. Lebih tepat namanya ya, takut salah. Nah, dulu awal-awal tuh Pik dibangun tuh dari sini teman-teman, area sini. Sebelum dibangun yang Pik 2 yang ada Golf Island, terus sampai ke yang area batas yang masuk ke Banten ya. Pik ini luas ya teman-teman, Pantai Indah Kapuk. Nah, pantai yang kita mau tuju namanya Pantai Maju atau juga disebut Jalasena, Jalasena Park gitu ya. Itu singkatan tuh jalan sehat apalah gitu ya teman-teman. Jadi situ tempat-tempat orang olahraga pagi gitu ya. Nah, dan juga bisa sekalian bawa-bawa binatang, biasanya pada bawa anjing gitu ya, bawa anak. Ya kayak taman gitu lah teman-teman ya. Dan di situ kan ngadepnya ke arah timur. Jadi cocok tuh buat kita berburu sunrise. Matahari terbit di pagi hari ya, kalau cuacanya cerah. Amin, semoga cerah deh teman-teman ya. Yuk, ini kita masih gas terus nih teman-teman. Untuk sekarang nih jam berapa nih? Jam 5.44 ya. Nah, di sini ada Popeye, Burger King ya. Enak sih di sini. Wow, ada lubang bro, anjir, nggak kelihatan. Nah, di sini kita diputar jauh nih teman-teman sampai ke sana. Karena ini masih pagi, kita motor kita putar sini aja lah, biar nggak usah jauh-jauh amat. Yuk, dari sini kita lurus ya, kita ke arah rumah sakit Pik atau rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Wih, gila sekarang rumah sakit Pik ya, tuh lihat di depan tuh RS Pik udah diperbesar. Sebelah kanan ini nih bangunan barunya tuh. Tadinya yang kiri nih yang gedung lama, kelihatan kan ya bedanya. Dihubungkan nama jembatan tuh. Sekarang namanya RS Pik Women and Children Center. Wih, gokil. Tadinya yang ini nih, kelihatan kan gedungnya tua. Yang ini baru. Di sebelah kiri kita nih ada Shell nih. Oh, Shellnya tutup. Bensinnya habis soalnya. Nah, ini kita melewati jembatan. Ini kalau kalian ke kiri ya, itu bisa tembusnya ke Kapuk ya. Daerah Kapuk teman-teman. Tuh sana tuh, Kapuk Kamal ya. Nah, di sini kita lurus aja nih. Sampai ketemu Mall Pik Avenue. Nah, nggak enak ya di daerah Pik ini ya. Jalanannya tuh pakai ini nih, pakai paving block. Jadi nggak rata, dan kalau udah lama banyak yang rengat-rengat gitu, pada naik-naik gitu teman-teman. Pavingnya, bloknya tuh banyak yang pada keluar gitu. Jadi klotok gitu, bunyi gitu tuh, ban mobil, ban motor ya. Ya enaknya gitu sih kalau lewat sini ya. Ya mungkin karena kontur tanahnya ini kan dulu daerah rawa-rawa ya, daerah pesisir nih, udah dekat laut. Mungkin lebih aman begini kali ya, kalau ada hujan langsung cepet airnya meresap gitu teman-teman, dibanding kalau mungkin ya ini pemikiran sotoy gue ya. Dibanding di aspal kan kalahnya sama air ya, gampang hancur gitu. Oke, dari sini kita masih gas terus ya. Sedikit lagi kita sampai ke itu tuh, mallnya tuh di depan.
Nah, kita udah sampai nih di depan mallnya nih teman-teman. Ada Mercure Hotel juga di sebelah hotel, di sebelah mallnya nih, nyambung nih. Jadi kalau nginep di sini enak juga ini. Bisa ke mallnya tinggal jalan kaki aja ya. Dan di sebelah kiri kita nih Menara Indomaret ya, atau Agung Sedayu Grup apa tuh tadi tulisannya. Kita sih bilangnya Menara Indomaret aja dah. Karena ada Indomaretnya di situ biar gampang. Nah, sini ada bundaran nih teman-teman. Ih, depan ini baru nih, apa nih, dulu nggak ada nih. Dari sini kita belok kanan ya, ke arah kanan lewatin sekolah Seci. Ini kalau ke kiri kita tembusnya ke Cengkareng ya. Nih sini ke Cengkareng, kita ke kanan teman-teman. Nih dari sini ke kanan. Kalau lurus ke hutan mangrove juga, ada 2 hutan mangrove-nya. Tadi yang di awal-awal gerbang sama yang di sini nih, lurus nih. Nah, ini kita lewat sini belok kanan. Nah, kita ketemu ini Seci, sekolah Seci dan rumah sakit tuh baru bangun tuh, Seci Hospital. Wih, gokil ya ini daerah ini. Nah ini, ada yang nyebrang, nggak kelihatan. Ini banyak karyawan-karyawan mall atau apa ini, nggak tahu deh. Wih, ini gokil nih. Lihat deh teman-teman, udah kayak di Taiwan, di Cina atau apa gitu ya. Kita berhenti sebentar deh, gue kasih lihat kalian. No, lihat tuh, Yayasan Buddha Seci teman-teman. Tuh ya, gokil ya. Lihat tuh. Wih, mantap banget. Ini yayasan isinya ada sekolahan ya. Terus ada apa lagi? Pastinya ada tempat beribadah nggak ya? Nggak tahu deh ya. Dan sebelah kanannya itu rumah sakitnya. Oke teman-teman, seperti ini ya Yayasan Buddha Seci. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita ke lurus nih ke sini nih, depan ya. Itu ke arah jembatannya yang menghubungkan ini nih Pik 1 lah kita bisa bilangnya ya. Ke Pik 2 yang Pulau Reklamasi itu. Nah, itu teman-teman sebelah kiri gua nih. Nah, ini Seci Hospital lebih baru dibanding yang tadi. Ini belakangan rumah sakit ini. Wow, mantap banget. Rumah sakit agama Buddha ya berarti ya, Seci itu ya. Ya, kita udah mau sampai nih. Di depan kita nih udah jembatannya ya. Sini sebelah kiri kita ada apartemen Oakwood. Sebelah kanan ini pasar Fresh Market Pik. Nah, ini teman-teman, kita akan nyebrang di jembatan ini, nggak tahu nama jembatannya apa ya. Nah, ini kawasan Pantai Maju tulisan tuh, Golf Island, kawasan Pik 2. Mantap nih jembatan teman-teman, apalagi di saat sore hari ya, sunset di sebelah sini kalau sunset ya. Cakep banget. Banyak yang pada nonton sunset di sini tapi suka ditertipin sama security ya. Banyak yang pada berhenti motor sini pacaran, ditertipin tuh sono. Nah, kalau pagi ini sini, waduh, kayaknya nggak dapat pagi ini teman-teman. Itu bawahnya banyak kabut ya. Kayaknya tanda-tandanya nggak dapet nih, tapi nggak tahu lah ya, kita coba aja. Wah, ini ada apa ini? Wah, ada perawatan kah, perbaikan jalan atau apa ini? Tuh, ada apa ini? PT apa tuh? Wah, nggak tahu deh teman-teman ada apa ya. Itu sebelah kiri itu jalur sepeda dan jalur pejalan kaki ya teman-teman. Mantap banget dah. Nah, ini daerah rumah-rumah elit lah ya, rumah-rumah orang-orang kaya sini. Wih, mantap kalau bisa kebeli rumah di sini. Wow, ini kita udah official keluar dari Pulau Jawa ya teman-teman. Namanya Golf Island tuh. Welcome to Golf Island. Ini pulau reklamasi by the way. Oh, lagi perbaikan ini nih, paving blocknya nih. Tuh lihat tuh teman-teman. Debunya. Tutup. Tutup dulu dah. Debunya. Gokil. Wow. Harus segera lewatin teman-teman. Berdebu sekali. Dia lagi masang paving block tuh. Ini paving blocknya udah mulai gak enak nih di sini. Udah bergelombang, banyak yang keangkat. Ya, selepas turun dari jembatan tadi kita akan ketemu ini nih, bundaran juga. Kalau ke kiri ke pulau yang berikutnya ya, nggak tahu nama pulaunya apa teman-teman. Pulaunya ada 2. Kalau ke kanan ya tujuan kita tuh Pantai Maju ya. Di sini kita bundaran, kita ke kanan ya. Ini kalau lurus depan itu namanya apa ya namanya? Lupa lagi gue namanya, udah lama nggak kemari. Pokoknya yang kayak Cina-Cina gitulah teman-teman. Ntar gue tulis deh kalau gue salah ngomong ya teman-teman. Mohon maaf nih.
Aduh, itu tuh apa sih namanya, Chinatown, lupa deh gue, udah lama nggak kemari teman-teman. Nah itulah tuh Pancoran, oh iya Pancoran Point kalau nggak salah. Nah ini nih, pokoknya nanti kalau salah gue tulis aja ya teman-teman. Nih, oh iya bener Pancoran tuh, tik Pancoran pokoknya. Nah dari sini kita lurus nih ke sini ya. Kalau sebelah kiri ini namanya Central Market nih, seperti mall terbuka gitu, open mall. Nanti kali kalau udah buka kita main kali ke sini ya. Di bawahnya ada Grand Lucky nih. Oke ya, dari sini kita lurus aja. Ini kita matiin dah lampunya, udah terang. Nah ini udah mulai banyak yang parkir teman-teman, yang mau olahraga. Oh iya, kalau kalian yang mau kesini naik busway atau Transjakarta bisa ya. Nah tuh banyak tuh Transjakartanya. Naiknya dari mana ya? Kayaknya dari Kota Tua atau dari mana gitu kalian transitnya. Jadi banyak juga sih gue lihat orang-orang yang mungkin dari mana gitu, dari Senayan, dari daerah-daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, kemari pakai moda transportasi ini nih. Wih mantap ya, penyiram tanamannya tuh otomatis gitu. Wih gokil deh. Nah ini nih halte busway-nya nih, halte Transjakartanya nih, banyak tuh tulisannya Pantai Maju Balai Kota atau apa gitu. Berarti bisa dari Monas nih. Cuman beroperasi mulai jam berapa ya? Nggak tahu deh. Gue jarang naik Transjakarta soalnya teman-teman. Nah di sini ada mall namanya By the Sea nih. Nih sebelah di tengah ini teman-teman. Cuman mall-mallnya kayak kita kurang familiar lah kalau orang yang jarang-jarang ke sini ya. Nama-nama tenannya gitu. Kalau gua ya, bukan kita, sorry. Nah ini ada rombongan cewek-cewek ini mungkin mau olahraga tuh, pada mau jalan ya. Ini kita cari parkir dulu ya teman-teman. Kalau mobil bisa di sini nih, sebelah kanan sini nih. Ini gratis nih, nggak bayar. Nah kalau motor di mana ya? Nah ini bayar nih kalau yang sini. Bedanya apa ya? Berarti enak sini dong, gratis. Di sebelah kirinya ada Mr. Donut, Indomaret Fresh. Wah mantap dah. Habis istirahat, habis lari-lari istirahatnya di sini. Top. Oh ini dia motor. Motor juga gratis. Oke kita udah sampai nih teman-teman. Nah itu dia namanya. Gratis parkir tuh tulisannya. Tapi ini parkir Indomaret tulisannya. Iya biarin lah ya, kita nggak ke Indomaret. Tapi entah kan kita ke Indomaret. Oke kita akhirnya sampai teman-teman. Indomaretnya drive thru tuh, gokil. Yuk kita turun dulu, kita beres-beres, kita baru sambung lagi. Yuk. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih, motor kita parkirnya di sini ya, di Indomaret nih tulisannya nih. Parkir gratis khusus pelanggan Indomaret. Nih kita motor taruh sini aja. Oke kita periksa dulu udah dikunci apa belum. Oke udah teman-teman. Oke, let's go. Nah, ke sana teman-teman. Namanya Jalasena ya. Tapi bisa juga dibilang Pantai Maju. Nah, ini udah mulai banyak orang-orang yang pada jalan tuh. Outfit lari-lari semua ya, teman-teman. Sekarang ini jam 6.03. Wah, udah sunrise harusnya. Tapi kok nggak ada. Berarti mendung nih. Ya sudahlah ya. Ini drive-thru nih. Indomaretnya ada drive-thru-nya. Nah, ini sebelah kanan kita nih Mall By the Sea. Ini ada penyewaan sepeda listrik. Nah di sini ada musola Jalasena. Ya teman-teman, di sini masih pagi, belum begitu rame, tapi ya nggak sepi-sepi juga lah, banyak yang pada lari. Ini kita udah di depan gerbang Jalasena nih namanya. Yuk kita langsung masuk aja yuk. Nah seperti ini teman-teman, yuk kita masuk yuk gerbang Jalasena ini, atau Pantai Maju lah bisa dibilang. Yuk lurus aja. Wah kayaknya nggak ada nih teman-teman sunrise ya teman-teman. Kelabu tuh matahari di sono. Ya teman-teman, gagal sunrise-nya. Tuh lihat. Ya payah ya Jakarta ya. Kota yang terlalu banyak polusi kalau menurut gue ya. Padahal ini harusnya cerah loh. Ini udah bulan Juni ya, pertengahan. Harusnya udah kemarau dan bagus ya. Beda banget ya kalau terakhir gue lihat sunrise itu kita lihat di Watu Dodol ya. Wah beda banget sama di sini teman-teman. Nih pantainya kayak gini dong Jakarta. Ini juga pantai buatan teman-teman. Ini bohong-bohongan ya. Oh iya gue kasih tau kalian ya, di sini nggak ada pasirnya teman-teman. Ini batu-batuan ya, batu-batuan urukan lah ya, nggak ada pasir ya. Dan ini pun pulau buatan by the way. Aduh kesian juga jadi warga Jakarta ya. Ada dibandingkan dengan kemarin kita nge-trip ke Banyuwangi, ke Bali. Wah ini sih jauh banget teman-teman. Nggak ada apa-apanya.
Maka itulah kenapa banyak orang Jakarta pada senangnya liburan ke Bali, liburan ke daerah-daerah yang indah ya, Lombok, Banyuwangi yang punya pantai-pantai bagus ya, karena di Jakarta tuh kayak begini tuh, jelek. Nggak ada wisata alam yang bagus di Jakarta teman-teman. Tempat buat nyari duit aja lah ya. Jadi ini semua buatan. Terus mau lihat sunrise pun begini. Jadi untung-untungan aja kalau orang Jakarta itu mau berburu sunrise biasanya ya. Beda banget kalau pas kemarin kita di Banyuwangi dan di Bali. Wah itu bagus banget sih teman-teman. Sudah lah ya, mau gimana lagi. Oke, kita nikmati aja suasana di Pantai Maju ini atau Jalasena ini. Nanti mungkin kalau itu rental motor listrik apa sepeda listrik tuh di sana tadi ada. Kalau udah buka kita mau coba ya. Soalnya gue sebelumnya pernah kemari tapi belum pernah rental sepeda listrik. Soalnya ini lumayan panjang teman-teman, sampai ke ujung sana tuh, jauh. Oh, sana juga jauh tuh. Tapi udah ada pagar tuh karena itu udah batas ke perumahan. Ya mataharinya mulai naik ya teman-teman tuh di ujung sana. Tuh ya. Sepertinya mungkin akan ada sunrise, cuman ya nggak bagus lah, nggak perfect kayak pas kita di Banyuwangi kemarin ya. Ya teman-teman, mataharinya udah mulai naik ya. Ternyata ada sunrise pagi ini ya. Walaupun ya sunrise-nya akan segera hilang karena di atasnya itu ada awan-awan ya. Tapi nggak apa-apa, lumayan ya. Nih dapat nih teman-teman sunrise ya. Cakep ya. Ada pantulannya di bawah. Walaupun kalau aslinya kalian kesini ini kotor banget teman-teman lautnya. Banyak lumpur. Kita lagi proses time lapse nih. Pakai action cam. Jadi gue pakai HP dulu. Seperti ini ya teman-teman. Cuman sayang nih lautnya kotor nih teman-teman. Ini kalau kalian lihat ini kotor nih teman-teman. Ini ada lumpur-lumpur apa gitu pokoknya tuh sono kayak endapan gitu lah ya. Kotor. Ya tapi kalau lihat begini doang sih kelihatannya bersih lah ya. Oke teman-teman, habis menikmati sunrise di sini, kita coba jalan ke sini nih teman-teman. Sana ada apa? Yuk kita lihat yuk. Let's go. Nah di sini tuh dekat bandara, jadi dilintasi pesawat ya teman-teman. Ini contohnya nih. Ini pesawat apa ya? Oh Super Airjet ini. Super Airjet. Mau landing nih biasa. Landing apa take off? Oh landing. Ini mau landing nih teman-teman. Kelihatan nggak ya di sini ya? Di action cam ya. Semoga masih kelihatan ya teman-teman. Tuh di ujung sana ada burung bangau tuh teman-teman, bertengger di atas ranting. Sayang nih ya, kameranya nggak bisa lebih zoom lagi. Itu ada bangau tuh, cakep. Dengan background ini nih, sunrise. Wih. Tuh regata, Pantai Mutiara, dan ini bangaunya. Ya sini ada aturan dilarang naik ke area bebatuan ya, tulisannya berbahaya. Nah ini bebatuannya teman-teman. Tuh ya, makanya dikasih pagar gini, pembatas gini supaya orang pada nggak lewat. Nih sunrise nih, cakep ya. Nah udah mulai banyak yang berdatangan nih teman-teman. Tuh ada bis ya. Tulisannya Royal Transjakarta, punya Transjakarta tuh tapi unik tuh. Warnanya ungu. Ini orang pada datang mari pada bawa sepeda ya. Boleh bawa sepeda sendiri sini, sepeda listrik juga boleh. Yuk kita coba lihat lagi ke area sini ya. Wih, pada mau foto-foto sama sunrise, matahari terbit.
Yuk kita explore sana yuk, ada apa yuk. Wih, ini ada jinji lagi pada stretching. Ini cakep nih, batu-batuannya ada tanaman gini nih, kayak bunga-bunga gitu ya, unik. Nah itu Express Rental tapi belum buka nih, kayaknya kepagian ya, mungkin nanti kali, tahu jam 8 mungkin. Oke, kita jalan terus ya. Ada apa ini di sini? Enaknya nih kita naik sepeda listrik nih, cuman sayang nih rentalnya masih tutup sih. Soalnya ini jauh banget teman-teman. Ya cocok sih kalau buat yang olahraga, tapi gua kan lagi nggak mau olahraga ini. Ya anggap kita olahraga lah ya, kita jalan kaki nih. Tuh. Banyak oma-oma di sini. Inci-inci. Ya teman-teman, sekarang gue lagi menikmati sunrise nih di Pantai Maju ya. Ternyata ada juga sunrise-nya ya. Ya bersyukur lah ya, pagi ini nggak mendung-mendung banget. Sambil melihat pesawat nih. Sini banyak banget pesawat pada lewat teman-teman dari tadi. Tuh, kelihatan nggak nih? Semoga masih kelihatan ya. Tuh ada Garuda tadi di atas kita sini juga banyak yang lewat ya teman-teman. Nah ini makin banyak orang yang pada lari-lari ini teman-teman. View gue seperti ini. Oke, kita coba jalan lagi yuk. Habis istirahat sebentar situ menikmati matahari di belakang gue ya. Kita jalan lagi. Nah ini teman-teman. Ini kalau kita jalanin terus kayaknya nggak kuat juga ya. Ini bisa terus nih sampai ke jembatan yang tadi di sana teman-teman ya. Paling gue cuma sampai situ aja ya. Nggak sampai jembatan ya teman-teman. Kalau yang kuat lari bisa sampai jembatan, muterin situ ke kolong ya teman-teman. Gue lagi nungguin e-bike tapi e-bike-nya belum buka. Oke teman-teman, di belakang sana tuh udah jembatannya yang tadi kita lewat, ke jembatan yang menghubungkan antara Peak 1 ya bisa dibilang dengan Golf Island ini ya. Nah sekarang kita mau ke Indomaret aja ya, kita mau cari cemilan karena gue males jalan ke sono, jauh banget. Nanti mungkin kalau ada e-bike atau sewaan motor listriknya baru kita sewa aja ke sana pakai e-bike ya, lebih enak ya. Sekarang masih jam berapa nih? 6.58 ya, jam 7. Semoga udah buka Indomaret ya. Tadi sih belum buka tuh pas jam setengah 6. Dan sini udah mulai banyak Transjakarta nih itu. Transjakarta mau ngambil penumpang kayaknya. Atau nurunin, kita nggak tahu ya. Tuh tulisannya Pantai Maju Balai Kota tuh. Berarti ini sampai ke Monas ya. Trayeknya. Tuh. Nah, itu dia. Pantai Maju alias Jalasena. Oke, kita ke Indomaret dulu situ ya. Sekalian lihat nih, Express Rentalnya udah dibuka belum ini? Coba kita lihat. Nah, ini kan rentalnya belum buka kan? Ini berapa ya rentalnya? Nggak ditulis. Tuh. Nah, ini makanya siang nih teman-teman, kayaknya nggak tahu dah kita bisa sempat apa enggak ya. Tuh bisa buat berempat nih, buat bawa orang tua ya. Banyak juga nih Express Rental. Nggak tahu lah berapa. Kayaknya tahu deh masih beroperasi apa enggak, nggak tahu juga. Ya sudah lah ya, kalau nggak sempet ya udah. Kita udah lihat seperti apa. Sekarang kita ke Indomaret ya teman-teman. Nah tuh tadi motor kita parkir situ ya tuh, Honda Beat. Parkir gratis parkir nih tulisannya. Khusus konsumen Indomaret tuh ya. Indomaret drive-thru nih. Yuk kita ke Indomaret teman-teman. Kita cari kopi sama cemilan pagi. Kita belum sarapan nih. Nah ini bis Transjakartanya unik nih, ada warnanya ungu. Royal Trans tulisannya. Yuk kita masuk yuk. Udah buka kan? Udah sih. Ah sudah. Yeay, Indomaretnya besar sekali teman-teman. Ada toiletnya juga, ke toilet dulu deh. Sininya juga ada Mr. Donut teman-teman, mantap nih tuh, bisa nyantai kayak gini, adem lagi nih, dingin, wah asik. Ini ada Eat and Oh, ada Wasoku Sato, wih mantap. Ada sushi-sushian sama ramen ya, ada Mr. Donut juga. Oke. Ini Mr. Donut punya Indomaret kayaknya. Kita beli yang ini teman-teman. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita ngemil dulu ya.
Tadi udah beli donat nih, donatnya Mister Donat. Ternyata di sini harganya lebih mahal dibanding kalian beli di Indomaret di tempat biasa gitulah ya. Mungkin karena lokasinya mungkin ya. Harga-harganya lebih mahal teman-teman. Kayak susu ini biasanya cuman berapa gitu ya, dia lebih mahal sedikit. Gitu ya. Nah kita cobain donatnya ya, nih Mister Donat beli yang strawberry glaze ini. Jadi harga-harganya tuh lebih mahal seperti di rest area gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin daerah sini sewanya mahal mungkin kawasan peak ya, kawasan elit ya. Ya udahlah ya, kita beli donat kita coba ini. Ini donat kalau kalian beli biasa di Indomaret biasa nih cuman berapa ya? Kayaknya cuman 10 ribuan deh. Apa 10 ribu apa 8 ribu 9 ribu gitu ya. Kalau ini tadi beli 13 ribu. Cobain ya. Nah, donatnya ring begini. Kita pakai susu aja. Wah, kita nggak ngopi dulu karena masih pagi teman-teman. Gue belum makan. Takutnya perutnya nggak enak. Nah, satu lagi nih yang agak mahal nih. Sekarang kita cobain yang ini teman-teman, ini Japanese curry. Nah, ada kari Jepangnya. Nah, yang tadi tuh yang pink itu strawberry, yang manis ini yang savorinya atau gurihnya asinnya. Enak. Karinya enak. Ya teman-teman, karena gue perut orang Indonesia banget ya, cuma makan donat nggak kenyang akhirnya. Nambah lagi nih kita beli nasi uduk spesial. Ini persis seperti nasi uduk yang gue makan di Indomaret di rest area di Pasuruan kemarin pas kita ke Bali ya teman-teman. Murah meriah nih. Yummy Choice edisi namanya apa sih? Pokoknya edisi makanan-makanan lokal lah gitu. Ada nasi kuning, ada nasi liwet ya, murah. Gambarnya nih kartun Mice, tahu kan kalian yang Mice ini? Nah ini ada nasi uduk, nasi ayam kemangi ya. Cuman ini enaknya nasi uduk, cuman gue udah cobain pas di Pasuruan. Terus di sini tadi kok makan donat 2 kayak masih kurang nendang ya. Nah, udahlah akhirnya sikat ini nih nasi uduk spesial. Wah lumayan sih. Dan murah cuma 15 ribu. Tadi donatnya aja 13 ribu ya. Nggak kenyang. Kalau kalian mau yang kenyang-kenyang makan nasi ini 15 ribu udah kenyang ya. Donat 13 ribu nggak kenyang. Oke teman-teman, kita baru aja selesai habis makan sarapan di Indomaret ya. Nah kita sekarang mau lanjut ke destinasi berikutnya ya. Di sini ada namanya Taman Doa Our Lady of Akita ya. Jadi seperti Gua Maria. Tapi desainnya tuh Jepang gitu teman-teman ya. Nah adanya sekitar 11 kilo dari sini ya, lumayan ya jauhnya ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah kita ke sana teman-teman ya. Nah ini sekarang kita udah di parkiran lagi nih, di belakang gue nih Jalan Senanya atau Pantai Majunya. Jadi kalau mau ke Pantai Maju kalau jam segini nih masih oke sih, jam 8, tapi bentar lagi sejam lagi jam 9 tuh udah panas, jadi udah nggak ideal ya. Jadi sekarang ini gue mau langsung aja kita ke Taman Doa Akita lah kita bilangnya ya teman-teman. Yuk kita langsung aja ke sana. Oke teman-teman, kita langsung cabut yuk. Dari sini ke Taman Doa Akita itu sekitar 13 kilo ya. Yuk langsung aja. Di belakang kita ini udah agak sepian soalnya udah mulai panas teman-teman. Yang nggak enak kalau udah panas. Nah, di depan kita ada jembatan ini, Central Point Peak 2. Ntar gua putar dulu kameranya ke depan ya, biar kalian bisa ngeliat. Oke. Nah ini dia, gua putar ke depan. Nah seperti ini teman-teman, kita lagi di atas jembatannya. Sebelah kanan kita ada pagoda tuh, pagoda Pancoran Peak ya. Pagi ini masih sepi, ini rata-rata yang kesana nih orang-orang yang mau kerja ya biasanya. Banyak karyawan-karyawan, tadi gue lihat tuh karyawan-karyawan mall,
atau apa gitu ya, perkantoran. Nah teman-teman, dari sini kita ambil kanan ya, kita mau naik jembatan lagi, jembatan ketiga berarti ya, ini yang menghubungkan Peak 2 ini dengan Banten. Nah sebelah kiri kita nih ada apa nih, time zone ya. Dulu dealernya sepeda United, sekarang jadi begini. Nah ini diskotik kalau nggak salah, Mantra diskotik atau klub ya. Nah ini kita lewat sini ya teman-teman, Peak 2 Land's End, terus ada Pantai Aloha. Nah lewat sini nih teman-teman, yang viral-viral itu tuh, jembatan baru Yungan namanya. Cakep nih. Ini kalau malam juga cakep nih, ada lampu-lampunya. Nah nanti di sini ada batasnya nih, batas wilayah Jakarta dan Banten kalau nggak salah. Apa Tangerang dan Banten ya, nggak tahu deh. Nanti kita lihat aja, ada tulisannya kok, jelas banget di tengahnya sini ya teman-teman. Semoga kelihatan nih ya, gue pakai action cam ini. Nah tuh, Banten Jakarta, wah udah keliwat cepet banget. Nah jadi sekarang ini kita udah masuk wilayah Banten ya teman-teman. Berarti tadi tuh batasnya Banten dan Jakarta ya, bukan Tangerang ya. Banten Jakarta. Jadi Peak itu ada yang masuk wilayah Banten, ada yang masuk wilayah Jakarta teman-teman. Karena dia perluasan terus gitu, dia melebarkan terus wilayahnya. Nah ini kita udah masuk wilayah Banten. Ini kita udah bukan di pulau reklamasi lagi ya. Nah sebelah kanan kita ada tempat yang viral tuh, yang ada apa, mercusuarnya tuh namanya Land's End tuh, sebelah kanan gini. Nah sebelah kanan kita Land's End ya. Sini banyak makanan-makanan ya, tapi ya harganya memang high end ya teman-teman. Begitu juga dengan Pantai Aloha, harganya memang kelas atas lah bisa dibilang. Yuk kita gas terus ya. Di sini udah lurus aja, jalanannya lebar dan mulus. Enaknya motoran di Peak tuh jalanannya halus teman-teman. Nah kanan kita nih Land's End nih, Land's End tuh, Peak 2 The New Jakarta City tulisannya. Nah ini ada gerbang tol Kataraja, ini udah buka belum? Kayaknya udah buka deh gerbang tolnya. Ini nanti kalau udah buka enak banget orang kalau mau ke Peak nih, nggak usah lewat Pluit lagi. Oh udah tuh, udah buka teman-teman, tuh udah ada mobil. Wih mantep ya, gerbang tolnya udah buka nih. Nah sebelah kanan kita nih Pantai Aloha ya teman-teman, Aloha Pasir Putih. Jadi kalau di Pantai Aloha ini kalian bisa main-main di pasir. Pasir putihnya tapi urukan sih, bukan pasir asli ya. Infonya kayaknya harus belanja atau gratis ya, lupa inget deh gue. Nanti dari sini kita lurus terus aja ya. Kita ke arah yang La Rivière, yang kayak di Belanda gitu loh. Wih sebelah kiri kita apaan nih? Wih di gokil, Mimi Life House. Wih klub kayaknya tuh. Nah ini kita nyampe bundaran nih, ada patung Soekarno dan Hatta. Dari sini kita lurus ya. Ke kiri juga bisa sih, cuman gue lebih suka lurus aja lah teman-teman. Yuk tergas terus, CBD Peak 2 namanya nih. Nanti kita akan melewati Jakarta Design District kalau nggak salah, JDD, sama restoran Angke Heritage yang kayak di Cina banget lah gitu bangunannya. Nah di sini kita naik jembatan lagi nih, jembatan keempat berarti nih. Kita naik ke atas nih teman-teman. Luas banget ya ini Peak 2 ini. Nih sebelah kanan kita nih Jakarta Design District kalau nggak salah ini. Oh Indonesia Design District, sorry, IDD ya, Indonesia Design District nih teman-teman. Ini seperti mall tapi mallnya terbuka dan banyak
desain apa barang-barang kayak buat bangun rumah gitu loh, merek-merek begitu loh teman-teman. Makanya namanya desain. Nah sebelah kirinya nih restoran angke ya. Nih ini angke paling bagus ya, namanya angke heritage. Makanya bentuknya kayak di China ya, kayak di Beijing kayak gini teman-teman. Keren banget ini angke ini. Nah teman-teman, di sini suruh putar balik, berarti kita suruh lewat kolong ya, jangan naik ke atas ya. Kalau naik ke atas nggak tahu tuh kemana tuh tadi tulisannya. Tuh gereja Akitanya dari sebelah kanan sana. Aduh, duduh. Dari aspal mulus kena konblok. Nah kita putar balik sini ya teman-teman. Saking luasnya ini Pantai Indah Kapuk nih, sampai bingung. Nah dari sini suruh belok kiri, Rukan Eurasia namanya. Di sana juga ada patung Hachiko katanya, tiruan yang di Shibuya itu loh, yang di Jepang, yang di Tokyo. Kita ke taman doa dulu ya teman-teman. Bagi umat Katolik pasti seneng lah kemarin. Ini apa nih? Verde Sports Hub. Oh paling lapangan-lapangan pedal ya, badminton. Oh udah ada lapangan futsalnya nih, bukan futsal ini, mini soccer. Wih soccer outdoor luas juga loh ini. Wih gokil rumputnya. Wih itu lagi ada yang main teman-teman. Berapa nih nyawanya nih? Wih mantep loh. Wah asik. Ini seluas lapangan resmi nggak ya? Oh nggak tahu juga ya. Tapi lebar sih, bisa main full lapangan ataupun setengah lapangan. Nah ini kita udah mau nyampe nih teman-teman. Itu apartemen Tokyo ya, kayaknya tuh Tokyo apartemen atau apa itu? Kayaknya sih. Nanti kita lewatin jembatan. Nah tuh depan kita Ruko Eurasia, tempat patung tiruannya atau replikanya Hachiko. Ya inilah dia teman-teman, kita udah sampai ya. Tuh depan tuh Gereja Akita atau Taman Doa Our Lady of Akita. Nah nih cakep ya, Jepang-Jepangan gini tuh tanamannya. Wih keren banget teman-teman. Coba aja. Oh udah dibuka tuh. Kita parkir dulu deh. Motor di mana ya? Wih cakep teman-teman. Udah dibuka apa belum ya? Oh nggak ada orang. Kita parkir di seberang sana dah. Tunggu kita lihat dulu sini. Oh nggak ada orang ya? Parkir motor. Oh ini ada parkiran nih. Nah ini ada parkirannya teman-teman. Coba kita parkir sini aja deh. Nah sini aja nih. Parkir motor. Di sini aja deh. Barengan sama mereka nih. Oke kita sampai. Ya kita lihat seperti apa. Oke teman-teman, kita udah sampai di Taman Doa atau Gereja Akita di Pik 2 ya. Nih motornya kita parkir sini aja. Kita langsung masuk aja yuk. Dari depan sini masuknya nih teman-teman. Ya, seperti ini. Nih parkir motor di situ ya, mobil di sini. Tapi kalau ini penuh kalian juga bisa biasa orang parkir di seberang sini, ruko-ruko di seberangnya teman-teman. Di depannya. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ini aja udah bentuk bangunan Jepang begini ya. Cakep sih, taman-tamannya juga taman-taman Jepang gitu tuh, tanamannya keren. Nah seperti ini teman-teman, cakep ya. Ini ada tulisannya nih, Our Lady of Akita Chapel ya, workshop, restroom, restoran, The Garden of Mary. Ini masih sepi nih karena masih pagi teman-teman. Wih asik banget tuh, lihat deh. Wow, keren banget. Ini ada ikan-ikannya di bawah sini teman-teman. Tuh banyak ikan koi. Terus juga bisa turun ke bawah sana. Coba kita lihat yuk. Wih, bagus banget. Nah tembusnya ke Rukan Eurasia itu teman-teman, yang tempat ada patung patung duplikatnya dari Hachiko ya, anjing yang di stasiun Shibuya Jepang itu, Tokyo. Nah itu ada kolam ikannya. Nah di sini ada lampion-lampion Jepang gitu. Tadi kita parkir motor situ ya. Ini ada jalan salib ya kalau Katolik itu. Ini ada tulisannya teman-teman, kita lihat yuk.
Taman Doa tuh, Our Lady of Akita Peak 2 Indonesia, The Garden of Mary and the Garden of Lamb tuh ya. Nah itu ada pos-posnya tuh, kalau kalian umat Katolik pasti mengerti lah ya. Ini ada jalan salibnya tuh, 1, 2, 3 tuh kan. Yesus dijatuhi hukuman mati, terus Yesus memanggul salib, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Nah jalan salib mini lah bisa dibilang tuh, cuman segini aja. Nah itu tembus tadi tuh parkiran motor, kita taruh di situ ya. Cakep. Ya di sini ada lampion-lampion Jepang ya teman-teman. Ini kalau malam sih gue udah ngebayangin bagus banget sih. Gokil. Jadi ini gereja Katolik ya, Taman Doa, tapi dengan temanya Jepang teman-teman. Ih, keren banget asli. Tuh lihat tuh, ini gerejanya Keppel. Nanti kita coba lihat masuk ya ke dalam ya. Yuk coba kita lihat yuk dari sini yuk. Nih, ini ada patung Bunda Marianya. Sini ada kolamnya nih teman-teman. Nah ini belum ada yang berdoa karena masih pagi ya. Nah bisa duduk-duduk di sini, enak banget. Belakangnya kolam ya. Nih tuh persembahan kasih tuh, bisa masukkan ke sini. Bisa diangkat nggak? Oh bisa tuh diangkat tuh, kalau kalian mau kalian tulis-tulis terus masukkan di sini ya. Ini mantep ya, dipikirkan ya, ditutup begini kasih akrilik, maksudnya biar kalau hujan kan airnya nggak masuk ke dalam sini. Mantap sih. Dan ini biasa orang taruh-taruh lilin, cuman ini belum ada ya. Nah seperti ini, Our Lady of Akita tuh, tulisannya terinspirasi dari patung Bunda Maria Our Lady of Akita di Jepang tuh, yang terkenal dengan peristiwa ilahi meneteskan air mata hingga 101 kali air mata. Bla 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 gitulah ya. Sesungguhnya Lukas 1:38, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku. Oh ini yang Maria itu ya. Mari kita teladani Bunda Maria yang rendah hati menaati kehendak Allah. Nah seperti ini teman-teman, ini patungnya. Jadi ini terinspirasi dari patung itu, patung Bunda Maria yang di Akita di Jepang teman-teman. Makanya namanya ini Bukit Doa, Taman Doa Akita ya. Tuh, Our Lady of Akita tuh terinspirasi dari yang di Jepang, yang aslinya di Jepang ya teman-teman. Makanya ini juga desainnya Jepang ya. Jadi ya seperti menduplikasi yang di Jepang lah teman-teman ya. Seperti itu ya. Waktu itu gue pertama kali ke sini tuh banyak lilin-lilin ya. Mungkin waktu itu udah banyak orang karena ini masih pagi, jadi masih kosong. Oke teman-teman, kita langsung bergerak ke sini yuk. Nah ini ke arah kapelnya teman-teman. Ini kapelnya yang bagus banget, sangat Jepang banget, keren sih bikin beginian. Nah ini dia, kayaknya kita harus lepas sendal nanti. Nanti teman-teman ada kayak prasastinya, pemberkatan dan peresmian Taman Doa Our Lady of Akita 4 Mei 2024 oleh Ignatius Kardinal Suharyo ya, Uskup Agung Jakarta tuh, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta ya. Oke, mari kita masuk ke dalam. Yuk kita lihat. Jangan berisik ya kalau dalam gereja gini ya teman-teman. Seperti ini, cakep banget. Aras kaki harap dilepas. Kita lepas dulu, taruh sini yuk. Biasa kalau udah rame ini udah penuh, orang lepasnya di sini sih teman-teman. Yuk. Harap tenang tuh, sakramen Maha Kudus. Nah seperti ini teman-teman dalamnya. Wow, luar biasa. Kita beruntung datang sini masih pagi, jadi masih sepi ya teman-teman. Wah, cakep banget. Ini semua serba kayu ya teman-teman. Gue ngomong agak bisik-bisik karena nggak enak. Seperti ini. Cakep banget. Di sebelah kanan ini ada patung Maria ya biasanya. Nanti sebelah sana tuh Yesus biasanya. Nah ini lagi kosong teman-teman, jadi kita bisa sedikit lebih bebas lah. Kalau ada orang gak enak nih kayak gini kita nge-review begini ya. Nih. Nah ini lagi kosong teman-teman, jadinya enak. Yang bikin bagus di sini tuh lihat tuh ornamennya, ini kayak di rumah Jepang teman-teman. Gokil nih, kaca-kacanya juga bagus banget. Ya ini semua patung-patungnya juga terbuat dari
kayu kayaknya ya. Gua nggak mau pegang ya teman-teman, karena pasti dilarang lah. Nah, cakep banget teman-teman di sini. Tuh lagi ada yang berdoa, jadi kita jangan berisik. Kayak gini. Keren banget teman-teman. Kita sekarang coba lihat ke sisi sana yuk, sisi sebelah kirinya. Ngomongnya harus bisik-bisik nih. Coba kita ke area sisi sebelah kirinya ya teman-teman. Yang tadi kan kita masuk kayak gini. Deh. Sekarang kita ke sebelah kiri sini ya teman-teman. Nah, yang ini biasa patungnya Yesus. Tuh kan Yesus. Yang sebelah kanan tadi tempat Buddha Maria ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Sampingnya taman ya. Tuh. Wow, keren banget. Benar-benar Jepang banget ini desainnya. Kita coba lihat ke sana ya teman-teman. Ini gue ngomongnya bisik-bisik, semoga kalian masih bisa denger ya. Gak enak soalnya. Tuh. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada bukan patung Yesus ternyata. Yesusnya kayak lukisan gitu dari mozaik. Patung apa nih? Santo Peregrinus sama Santo Antonius dari Padua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, biasa orang juga berdoa di sini. Nah, ini ada lilin-lilinnya ya. Ada tulisannya please do not touch ya. Jadi gua nggak akan menyentuh. Ini dari batu ya kalau ini ya teman-teman. Kalau tadi yang di sebelah kanan tadi tuh Marianya tuh, patung Marianya tuh dari kayu kayaknya. Kelihatannya ya. Apa tanah liat nggak tahu dah. Gua nggak berani pegang soalnya nggak boleh. Nah, ini apa ini? Santo Antonius dari Padua ya. Ini batu lah pastinya lah ya. Seperti ini teman-teman. Kalau ini siapa nggak tahu ya. Mungkin Yusuf gitu ya. Nah, ini Yesusnya lukisan dari mozaik gini. Nah, ini ada lilin-lilinnya teman-teman. Ya seperti ini persembahan kasih ya, mau ngasih uang. Ya seperti ini teman-teman, cakep banget gerejanya. Gue nggak bisa lama-lama di dalam sini teman-teman karena takutnya suara gue nih menggema ya, mengganggu. Di dalam sono tuh ada umat yang lagi pada berdoa, karena kalau Katolik itu tenang ibadahnya, berdoanya tuh tenang. Jadi kita kalau ngoceh-ngoceh tuh nggak enak, mengganggu. Jadi kita keluar aja, yuk. Di atas ada tangga teman-teman, tapi udah pasti nggak boleh naik lah ya. Nih dikasih rantai, mungkin buat ya pengelolanya mungkin ya, nggak boleh naik-naik. Mungkin dari kayu-kayu, mantep banget ya teman-teman. Kayunya kuat loh ini. Kayu apa ya ini? Keras banget. Kita lihat dari sisi sebelah sini yuk. Oke teman-teman, kita baru aja habis dari kapelnya nih ya. Kita lanjut ke depan yuk. Ini kita jalan ke depan teman-teman. Kalau ke depan gue ngomongnya bisa lebih keras ya. Kalau tadi di dalam nggak enak ya. Karena itu tempat ibadah ya. Ada tulisannya kok. Ini tempat ibadah ya, bukan untuk tempat ngobrol-ngobrol atau berteduh. Tadi ada tulisannya. Mungkin banyak orang situ pada ngadem atau pada ngobrol, malah mengganggu yang umat Katolik yang beribadah. Jadi dimanapun kalian mengunjungi ya, kalian berada mengunjungi tempat ibadah agama lain atau kepercayaan lain, hormatilah ya teman-teman. Jangan nggak punya manner atau nggak punya sopan santun ya, berisik gitu. Apalagi ngobrol-ngobrol itu harus kalian ingat ya teman-teman. Agama apapun ya. Jadi hormatilah dimanapun kalian mengunjungi tempat ibadah dan agama dan kepercayaan orang lain. Yuk. Ya ini gerejanya atau kapelnya ya, dari depan seperti ini teman-teman. Wih cakep, langitnya biru lagi. Nah sekarang kita jalan ke sini ya, ke Rukan Eurasia yang ada patung Hachiko. Nah ini lucu ya taman-tamannya nih, bentuk-bentuk tanamannya kayak Jepang banget, itu kayak bonsai gitu ya. Tuh ya tamannya, bagus lah ini pokoknya teman-teman. Nah sana ada toilet ya, ini sisi kapelnya lagi, ini tempat souvenir kayaknya. Tuh ada patung-patung, ada rosario segala macam dijual ya teman-teman. Nah ini ada patung, ini Santo Yosef ya atau Yusuf ya, suaminya Maria. Tuh ada patungnya Joseph, Saint Joseph sleeping ya.
Nah inilah dia Rukan Eurasia. Sekarang kita berpindah kemari ya. Ternyata tuh cuma sebelah-sebelahan doang teman-teman. Dulu pertama kali gua kesini ya sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Belum, ini udah jadi tapi ini rukannya ini belum ada teman-teman. Sekarang udah ada. Oh, itu ada boleh ada patung-patung apa, kita coba lihat yuk. Infonya sih itu dia tuh udah kelihatan tuh patung Hachiko-nya. Kita lihat yuk. Wah, rukannya keren nih, atasnya ada atapnya nih. Jadi kalau hujan di sini aman teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman rukonya. Ini kita udah nyampe di patungnya nih. Kita foto dulu deh ya. Kalau belum sanggup ke Jepang ya foto di patung yang aslinya, kita foto di replikanya dulu aja teman-teman di PIK 2 ini. Ini dia nih anjingnya nih. Nih anjingnya. Nah, kalau yang belum bisa ke Jepang di sini aja teman-teman. Nih dia patung Hachiko yang palsunya tapinya. Nih. Oh, terbuat dari resin, kopong dalamnya. Nah, aslinya di Jepang terbuat dari apa? Nggak tahu, tembaga kali ya. Bagi kalian yang udah pernah ke sana, tulis di kolom komentar. Gue belum pernah soalnya ke Jepang. Satu saat semoga ada rezekinya bisa ke Jepang ke patung yang aslinya. Nih Hachiko. Itu ada tulisan Jepangnya juga. Nah teman-teman, ini adalah patung Hachiko kedua yang ada di PIK 2 sini, di Rukan Eurasia ya. Ini ternyata 2 ya patung replika Hachiko-nya di sini sama yang tadi di sana ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau foto-foto di sana lagi rame, kalian bisa ke sini aja. Ada 2 ternyata. Nih ya. Oke, udah habis ya, sono udah nggak ada apa-apa dan memang ternyata rukonya ini masih sepi ya teman-teman, banyak yang belum tersewa juga. Oke teman-teman, udah selesai hari ini kita jalan-jalannya ke PIK ya, PIK 2 ya. Tadi pagi kita udah berburu sunrise di Pantai Maju atau Jalasena di PIK 2 Golf Island ya. Habis itu kita lanjut ke Taman Doa Akita yang seperti yang di Jepang itu teman-teman. Habis itu kita lanjut ke ruko apa Rukan nih namanya, Rukan ya, Eurasia yang ada patung replika anjing Hachiko yang di Tokyo Jepang ya teman-teman. Jadi ya ini gua sangat merekomendasikan ya bagi kalian yang mau liburan, nyari-nyari liburan ya, singkat lah, nggak usah keluar kota, masih di Jakarta juga dan berbatasan dengan Banten ya, bisa main-main ke daerah PIK 2 ini ya teman-teman ya. Bagi kalian yang mau naik Transjakarta tuh bisa, tapi kayaknya cuma sampai di daerah itu deh, daerah tadi yang ada Indonesian Design District tuh. Karena kalau mau kesininya susah teman-teman, harus minimal bawa motor lah atau mobil ya teman-teman ya, karena belum ada angkutan umum ya. Jadi gua rasa cukup sekian teman-teman untuk vlog hari ini. Gue ucapkan terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye. Patungnya lucu banget nih, kucing.